Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para santri yang dimuliakan Allah, kembali kita bertemu pada video Liqa Maftuh yang biasa kita laksanakan pada setiap hari Senin, dan pada hari ini kita berada pada tanggal 9 Agustus 2021. Santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah ikhlaskah kita? Seorang penuntut ilmu, ia dituntut untuk ikhlas dalam prosesnya sebagai penuntut ilmu agama. Menuntut ilmu membutuhkan keikhlasan ekstra, karena menuntut ilmu merupakan salah satu jalan yang penuh dengan rintangan, dan rintangan-rintangan tersebut tidak mungkin bisa dilewati kecuali dengan seorang santri menanamkan keikhlasan di dalam hatinya. Tema ini adalah tema yang penting. Salah seorang ulama pernah mengatakan, wadittu annahu law kana minal fuqaha man laysa lahu syughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaq'udu ila at-tadrisi fi a'malin niyyati laysa illa. Ucapan ini adalah ucapan salah seorang ulama bernama Ibnu Abi Hamzah. Beliau mengatakan, aku ingin bila ada di antara fuqaha, yaitu ulama, yang kesibukannya hanya mengajarkan manusia tentang maqasid atau niat pada amal mereka. Ia hanya mengajarkan fikih tentang niat, tidak ada yang lain yang ia ajarkan. Jadi saking pentingnya keikhlasan, beliau mengatakan setiap hari harus ada salah seorang ulama atau beberapa ulama yang mengkhususkan diri mereka untuk mengajarkan dan senantiasa mengingatkan dan memotivasi masalah keikhlasan dan niat di dalam hati. Karena setiap amal perbuatan, termasuk di dalamnya menuntut ilmu agama, tidak bisa lepas dari yang namanya keikhlasan. Kemudian, apa itu keikhlasan? Keikhlasan tentu memiliki definisi yang bermacam-macam dari kalangan ulama. Namun di sini kita akan bawakan satu definisi yang sangat baik yang diungkapkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Beliau mengatakan, bila gerak dan diamnya hamba saat berdiri maupun di keramaian, bila gerak dan diamnya hamba saat sendiri maupun di keramaian, ia lakoni demi menggapai ridha Allah. Itulah keikhlasan. Bila seseorang melakukan ketaatan, bila seseorang diam, ketaatan yang ia lakukan dan diam yang ia lakukan itu adalah murni untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Gerak, misalnya ketika seseorang berbicara. Ketika seseorang berbicaranya itu ia lakukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pencitraan, bukan untuk mencari simpati orang, dan bukan untuk menunjukkan kepribadian dia sebagai orang yang pandai dalam berbicara misalnya. Tidak, tetapi dia berbicara dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia diam. Diamnya bukan untuk mengesankan bahwa dia adalah anak yang soleh. Diamnya dia bukan untuk mengesankan kepada orang bahwa dia adalah anak yang senantiasa menjaga lisan, tetapi diamnya dia murni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini disebutkan tanpa dicampuri oleh apapun, baik dicampuri oleh keinginan jiwa, hawa nafsu, atau dunia. Ini namanya keikhlasan. Jadi setiap gerak-gerik dan diamnya seseorang itu semua ditujukan untuk mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang penting dan harus kita ketahui
Mengapa kita harus ikhlas? Khususnya penuntut ilmu agama dalam prosesnya menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu harus ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Secara umum, kenapa kita harus ikhlas? Karena manfaat yang akan kita terima ketika kita ikhlas, itu kita sendiri yang akan merasakannya. Yang pertama, kenapa kita harus ikhlas? Agar kita tetap fokus dalam menuntut ilmu agama. Banyak sekali santri yang futur di tengah jalan, tidak bersemangat lagi menuntut ilmu, bukan karena dia lemah dalam kemampuan akademiknya, tetapi bisa jadi karena kurangnya keikhlasan di dalam hatinya. Karena dia misal melihat ada kawan-kawannya yang lebih cerdas dari dia, atau dia melihat ada orang-orang yang kemampuannya tidak lebih baik dari dia, sehingga hal-hal tersebut membuat dia lemah dalam belajar. Orang kalau benar-benar ikhlas, dia tidak akan melihat ke sana dan kemari. Dia hanya fokus dengan tujuan dia. Dia ingin mencari ridha Allah, dia ingin menggapai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan saya membaca kitab fikih, saya akan mendapatkan pahala. Dengan saya menghafalkan Al-Quran, saya akan mendapatkan pahala. Sehingga dengan prinsip tersebut, dia akan tetap fokus dalam menuntut ilmu agama, dan itu muncul dari hati orang yang ikhlas atau penuntut ilmu yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah kenapa kita harus ikhlas, yaitu agar ilmu yang dipelajari mendatangkan keberkahan. Banyak orang memiliki ilmu, banyak orang memiliki banyak hafalan, tetapi ilmunya tersebut, hafalannya tersebut tidak melahirkan pribadi yang baik, tidak melahirkan pribadi yang berakhlak mulia. Kenapa? Karena ilmu yang dia pelajari itu tidak berkah. Ilmu tersebut malah menjadi bumerang bagi dia. Keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mau memberikan keberkahan kepada seorang penuntut ilmu yang hatinya tidak ikhlas dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian di antara manfaat atau buah yang akan kita dapatkan bila kita ikhlas, yaitu agar kesulitan dalam belajar dapat terurai. Ya, jadi kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi oleh penuntut ilmu agama itu akan terurai bila si penuntut ilmu agama ini benar-benar mengikhlaskan proses menuntut ilmu menuntut ilmu agamanya murni untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau mendapatkan suatu kondisi yang mana dia terjepit, mendapatkan fitnah dari orang-orang kerajaan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada beliau. Karena apa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita baca kisah Nabi Yusuf, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar dengan kemahaindahannya Allah mengeluarkan Nabi Yusuf alaihi salam dengan proses yang sangat indah dari fitnah-fitnah yang ia temui ketika beliau berada di kerajaan Al-Aziz. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam banyak hal, termasuk dalam menuntut ilmu agama, itu bisa terurai, bisa tersingkap dengan keikhlasan yang dimiliki. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita harus ikhlas? Jawabannya adalah agar kita mudah dalam perjalanan menuju surga. Rasulullah SAW dengan tegas menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda,
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke surga. Ini adalah hadis yang diperuntukkan bagi mereka yang benar dalam menuntut ilmu agama. Dan salah satu indikator, salah satu tanda bahwa jalan menuntut ilmu agama ditempuh dengan benar, yaitu dengan membawa hati yang ikhlas. Seseorang yang melakukan ibadah apa saja, sholat, puasa, termasuk menuntut ilmu agama, dengan membawa hati yang tidak ikhlas, maka sudah bisa dipastikan bahwa ibadah tersebut adalah ibadah yang rusak. Ibadah yang rusak, tidak bermanfaat apa-apa, tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan keberkahan, tidak mendatangkan pahala. Demikian juga menuntut ilmu agama. Ketika syarat ikhlas ini hilang, maka ganjarannya pun hilang. Dan di antara ganjaran menuntut ilmu agama adalah dipermudah masuknya seseorang ke dalam surga, dan itu harus dibarengi dengan keikhlasan untuk bisa mendapatkan ganjaran kemudahan tersebut. Kemudian di antara alasan mengapa kita harus ikhlas adalah agar kita mendapatkan derajat tinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan orang-orang berilmu di antara kalian dan orang-orang beriman beberapa derajat. Al-Imam At-Tabari membawakan riwayat dari beberapa ulama yang menyebutkan bahwa maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan memiliki kelebihan ilmu dibandingkan orang-orang yang beriman namun mereka minim ilmu. Dan derajat yang diangkat ini adalah terangkatnya derajat baik di dunia, demikian juga di akhirat. Tentu kita menginginkan tingginya derajat kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kadang-kadang banyak santri itu tertipu. Sebagian santri pernah bertanya, Ustadz, kalau kita nyetor hafalan untuk tujuan mencari ilmu itu termasuk ikhlas atau tidak? Pertanyaan seperti ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang sebenar-benarnya. Artinya para santri ini benar-benar bertanya untuk menghindari penyakit hati berupa tidak ikhlas atau riya dan lain sebagainya. Makna kedua dari pertanyaan ini adalah makna yang ingin digunakan untuk menjadi legalitas bagi mereka untuk tidak menyetor hafalan ke halakohnya masing-masing. Ya. Padahal antara semangat menyetor hafalan atau semangat membaca buku atau semangat dalam menghafal ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW itu tidak bertentangan sama sekali dengan keikhlasan. Bukan berarti orang atau santri yang semangat menyetor hafalan berarti mereka tidak ikhlas. Demikian juga bukan berarti santri yang setengah-setengah dalam menyetor hafalan itu menunjukkan keikhlasan mereka, karena tidak ada sama sekali hubungan antara keikhlasan dengan semangat. Bahkan semangat itu merupakan salah satu tanda bahwa dia itu ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Walaupun ini tidak mutlak, tetapi ini tanda yang nampak. Orang kalau benar-benar ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebuah jalan, tentu dia akan semangat untuk menempuh jalan tersebut. Jadi ada santri atau ada kaum muslimin atau ada satu orang yang dia semangat menuntut ilmu agama karena dia tahu bahwasannya jalan untuk menggapai ridha Allah ini adalah dengan menuntut ilmu agama. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu agama.
Jadi nasihat buat para santri, janganlah ikut dengan tipu daya syaitan. Kadang-kadang syaitan itu sengaja membisikkan kepada kita, ngapain sih kita rajin-rajin menyetor hafalan? Jangan-jangan kita rajin ini untuk mencari nilai. Misalnya seperti itu, bisikan-bisikan di dalam hati. Atau ada lagi bisikan syaitan, jangan-jangan kamu ini rajin menghafal hanya untuk mencari perhatian si ustadz atau ustadz yang mengajarkan. Ya, ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Seseorang kalau benar-benar semangat atau benar-benar ikhlas ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semangat untuk menempuh jalan tersebut. Kemudian jika kita memang ikhlas, jika engkau memang ikhlas dalam menuntut ilmu agama, maka engkau tidak akan malas dalam menghafal dan memurojaah Al-Quran. Ini ada kaitannya dengan semangat yang pertama ini, semangat menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, jika kita memang ikhlas dalam menuntut ilmu agama, maka kita tidak akan mencari-cari alasan untuk meninggalkan majelis ilmu, karena kita telah terangkan tadi di awal bahwa keikhlasan itu adalah ketika diamnya seseorang atau bergeraknya seseorang itu murni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa menuntut ilmu agama, menghafal Al-Quran, memurojaah Al-Quran, duduk di majelis ilmu, membaca buku-buku agama, itu semua adalah jalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang benar-benar ingin meraih ridha Allah, benar-benar ikhlas ingin meraih ridha Allah, maka pasti dan sangat pasti dia akan semangat untuk menuntut ilmu agama, dia semangat menghafal Al-Quran, dia semangat mengikuti program-program yang ditetapkan oleh sekolah dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dia, ya, dan dia tidak akan mencari-cari alasan untuk meninggalkan program-program atau lari dari tugas-tugas yang diberikan oleh para ustadz dan guru-guru yang lain. Inilah yang bisa kita sampaikan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menanamkan keikhlasan di dalam hati kita dan menjadikan tanda keikhlasan kita adalah semangat dalam menuntut ilmu agama. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.